Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan pengembangan SDM, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pengembangan SDM dalam cakupan makro dan juga mikro, tentunya dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, sebelum kita menuju pada cakupan pengembangan SDM ya dalam skala mikro maupun makro, kita harus mengetahui dulu tentang definisi pengembangan SDM itu sendiri. Pengembangan SDM itu merupakan proses ya pengembangan sumber daya manusia yang merupakan starting point di mana organisasi ingin meningkatkan dan mengembangkan skill. Jadi skills, kemudian knowledge dan juga ability. Jadi di sini yang namanya pengembangan SDM itu merupakan sebuah proses awal di mana sebuah organisasi ataupun institusi ataupun perusahaan itu ingin meningkatkan dan juga mengembangkan keterampilan ya, terus kemudian pengetahuan dan juga kemampuan ya individu sesuai dengan kebutuhan masa kini maupun masa mendatang. Lah, terkait dengan itu ya, seorang konselor ya itu juga dituntut untuk melakukan itu, baik itu konseling dalam layanan konseling di sekolah maupun konseling di mungkin industri ya. Kalau industri jelas sasarannya adalah karyawan, agar supaya karyawan meningkat dan berkembang skillnya, knowledge-nya dan juga ability-nya. Namun ya, sedangkan di sekolah ya itu agar supaya peserta didik itu bisa berkembang skill, knowledge dan juga ability-nya. Kemudian Singo di Mejo ya mengemukakan pengembangan SDM adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan lebih baik. Di sini proses pengembangan SDM ya ataupun pengembangan SDM itu adalah suatu proses persiapan ketika kemudian individu itu ingin memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam sebuah institusi maupun organisasi ya. Di sini ya tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian kemampuan dan juga skill tadi. Nah, ketika kemudian peserta didik ya dalam konteks sekolah ya itu mau naik kelas misalnya, lah itu dalam artian seorang guru BK harus kemudian selalu ya melakukan yang namanya pengembangan SDM agar supaya nanti dia menjadi siswa yang kemudian istilahnya siap untuk kemudian memikul tanggung jawab, siap untuk kemudian memikul istilahnya tanggung jawab yang berbeda, yaitu dari kelas 1 menuju kelas 2 ataupun dari tingkat SMP menuju ke tingkat SMA. Begitu pula dari tingkat SMA menuju ke tingkat perguruan tinggi. Jadi itu harus dipersiapkan ya. Kemudian dalam sektor industri ya itu adalah mempersiapkan karyawan agar supaya dia bisa memikul tanggung jawab ya yang berbeda atau lebih tinggi di dalam sebuah perusahaan itu. Misalnya setiap biasanya kan ada semacam yang namanya kenaikan pangkat ya di dalam sebuah perusahaan. Nah, agar supaya dia layak untuk menduduki sebuah jabatan, untuk kemudian naik ke level yang lebih tinggi atau level yang berbeda, lah itu harus ada upaya pengembangan SDM. Nah, pengembangan mengarah pada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu para pekerja ya.
Jadi di sini dalam proses pengembangan itu apa ya istilahnya, lebih pada proses belajar ya, proses belajar, yang mana proses belajar itu didesain ya untuk membantu kalau di perusahaan para pekerja agar dia bisa memikul tanggung jawab, kalau di sekolah ya berarti siswa agar dia bisa memikul tanggung jawab, misalnya mau naik kelas dan lain sebagainya ya. Itu jadi semacam apa ya, semacam pelatihan lah ya, belajar yang didesain guna membantu para pekerja untuk kemudian siap memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi. Nah, sedangkan Husnan ya mengemukakan pengembangan SDM adalah proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Jadi di sini yang namanya pengembangan SDM itu proses. Jadi nggak bisa instan. Bahkan prosesnya pun kata Husnan yaitu adalah jangka panjang, dan memang dalam rangka pengembangan SDM itu memang harus prosedural dan juga sistematis serta terorganisir. Jadi memang kita harus betul-betul yang pertama misalnya mengetahui keadaan SDM-nya terlebih dahulu, baru kemudian pekerjaannya bagaimana, terus kemudian apa selama ini tanggung jawabnya seperti apa, dilaksanakannya bagaimana. Lah itu baru kemudian kita bisa memutuskan untuk kemudian melakukan yang namanya pengembangan SDM yang kemudian seperti apa. Nah, oleh karena itu ya memang harus memadukan antara konseptual dalam artian teori-teori psikologis dan juga teori-teori pengembangan SDM itu sendiri, dan juga pada keadaan teoritis ataupun pada dataran praktis ya. Kemudian pengembangan SDM secara makro ya. Pengembangan SDM secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan di sini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan dan pengolahan ya. Jadi kalau makro itu skalanya besar ya, yaitu untuk peningkatan kualitas dan juga kemampuan manusia ya pada suatu untuk tujuan pembangunan suatu bangsa ya. Di sini ya cakupannya adalah pada perencanaannya bagaimana, pengembangannya bagaimana, pengelolaannya bagaimana, pengolahan SDM-nya seperti apa ya. Jadi itu namanya pengembangan SDM secara makro ya, skalanya besar ya, yaitu untuk tujuan pembangunan suatu bangsa. Nah, pengembangan sumber daya secara makro penting sekali dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Jadi jika suatu bangsa ya ingin kemudian mencapai sebuah pembangunan yang efektif ya, tercapai tujuan pembangunannya, maka dia harus melaksanakan pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM ya secara makro ini bertumpu pada pengertian bahwa pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam yang ada, atau setidaknya pengelolaan dan pemakaian sumber daya alam dapat secara tepat guna. Jadi ketika kemudian kita melakukan pengembangan SDM ya dengan tadi ya, dengan terencana, terus kemudian dikembangkan, kemudian dikelola dengan baik ya, kemudian SDM-nya diolah dengan baik dengan cara memberikan pembelajaran dan juga pelatihan-pelatihan, nanti itu akan apa ya, berpengaruh terhadap sumber daya alam ya. Jadi kalau kemudian SDM-nya SDM yang unggul dalam artian, maka dia akan mampu untuk kemudian memanfaatkan sumber daya alam itu secara bijak ya, sehingga tidak ngawur ya dalam rangka pemakaian sumber daya alam tersebut, sehingga kemudian sumber daya alam tersebut bisa tepat guna. Karena SDM yang telah dikembangkan sedemikian rupa akan memiliki skill yang cukup untuk memanfaatkan hasil alam secara berkelanjutan. Jadi kalau SDM itu dikembangkan secara berkelanjutan, dia akan memiliki keterampilan ya, skill, dia akan memiliki knowledge, dia akan memiliki ability dalam rangka apa? Dalam rangka memanfaatkan hasil alam itu secara berkelanjutan dan juga secara bijak.
Kemudian pengembangan SDM secara mikro. Pengembangan SDM secara mikro dalam arti lingkungan unit kerja ya, jadi skalanya kecil ya, yaitu lingkungan unit kerja pada departemen atau organisasi. Maka sumber daya manusianya adalah tenaga kerja atau pegawai dalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan. Jadi lingkupnya kecil. Kalau tadi untuk mendukung pembangunan bangsa ya, kalau yang mikro ini lingkupnya kecil pada organisasi ataupun departemen ataupun institusi. Lah kita ya, kalian nanti sebagai seorang calon guru BK itu juga merupakan bagian dari organisasi. Maka dari itu kalian harus nantinya ya harus senantiasa melakukan upaya-upaya pengembangan SDM agar supaya nanti kalian sebagai seorang konselor bisa dan dapat kemudian memikul tanggung jawab dengan baik ya. Itu harus selalu mengembangkan diri ya, nanti jangan puas dengan yang sekarang, tapi kita harus selalu mengembangkan diri agar kita bisa menjadi seorang SDM yang unggul. Begitu juga nanti dalam kalian menjadi seorang guru BK, kalian juga harus nantiasa ya mengembangkan SDM dalam artian adalah peserta didik agar supaya mereka siap memikul tanggung jawab sesuai dengan perkembangannya. Fasilitas yang canggih dan lengkap belum merupakan jaminan akan keberhasilannya suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualitas manusia yang akan memanfaatkan fasilitas itu. Jadi ternyata fasilitas yang lengkap, sarana prasarana yang memadai itu belum cukup ya, istilahnya belum menjamin ya majunya ataupun belum menjamin berhasilnya atau majunya suatu organisasi ya. Jadi itu, tapi ya majunya, berhasilnya suatu organisasi itu kalau kemudian diimbangi dengan kualitas SDM yang unggul. Agar supaya SDM-nya unggul, maka perlu dikembangkan secara berkelanjutan ya, agar supaya dia mampu memanfaatkan fasilitas yang ada secara baik. Jadi fasilitas itu akan diimbangi dengan kualitas dari SDM itu, sehingga keberhasilan suatu organisasi ya itu bisa diupayakan dari SDM yang unggul dan juga fasilitas yang memadai. Nah, pengembangan sumber daya manusia secara mikro ini lebih menekankan pada pengoptimalan hasil kerja yang maksimal dalam suatu perusahaan. Jadi pengembangan SDM secara mikro ini lebih pada optimalisasi hasil kerja ya. Jadi kalian nanti misalnya berada di dalam sebuah instansi ataupun organisasi atau menjadi guru BK nantinya ya, kalian diharapkan bisa bekerja secara optimal ya. Itu kalau ada semacam upaya pengembangan SDM, nanti guru-guru ya, termasuk guru BK yang ada di sana, nanti itu hasil kerjanya menjadi optimal. Begitu juga kalau kalian melakukan pengembangan SDM kepada peserta didik ya, nanti peserta didik juga memiliki hasil kerja ataupun memiliki semangat yang optimal dalam rangka belajar. Yang selanjutnya, pengembangan SDM secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Jadi di sini suatu perencanaan pendidikan atau pelatihan ya, agar supaya agar supaya pegawai, agar supaya karyawan, agar supaya guru, agar supaya peserta didik itu mereka dalam rangka belajar, dalam rangka bekerja itu bisa optimal, dalam rangka mengajar itu bisa optimal. Dari batasan tersebut dapat diartikan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia terdiri dari perencanaan ya, planning pendidikan. Jadi harus direncanakan. Yang kedua adalah pelatihan, education and training, dan yang selanjutnya adalah pengelolaan ya. Itu jadi ada perencanaan, kemudian ada pelatihan atau pendidikan atau training, yang selanjutnya adalah pengelolaan, atau tadi yang satu ada pengolahan juga ya. Itu jadi itu yang kemudian perlu dilakukan dalam rangka melakukan proses pengembangan SDM baik secara makro maupun secara mikro.
Baik secara makro maupun mikro, pengembangan sumber daya manusia jelaslah menuju pada sasaran, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan bermuara pada pembangunan bangsa. Baik mikro maupun makro, ya, arahnya adalah kualitas SDM itu sendiri. Nah, kalau kemudian SDM-nya berkualitas, pasti arahnya juga pada pembangunan suatu bangsa. Bangsanya akan maju, bangsanya akan berkembang kalau memiliki SDM yang berkualitas, ya. Dalam pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut dengan sumber daya atau resources, ya, baik SDA atau natural resources maupun SDM atau human resources, ya. Jadi dalam pembangunan bangsa itu perlu sumber daya, perlu resources, ya. Di sini resources itu ada dua, ada natural resources, terus kemudian sama human resources. Natural resources itu sumber daya alam, sedangkan human resources itu adalah sumber daya manusia. Itu nanti akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Namun untuk mendukung suatu pembangunan, SDM adalah yang terpenting, karena jika sebuah negara memiliki suatu SDM yang terampil dan berkualitas, maka ia akan mampu mengelola SDA yang jumlahnya terbatas. Jadi kalau SDM-nya terampil, SDM-nya berkualitas, SDM-nya unggul, nanti dia akan mampu mengelola sumber daya alam walaupun jumlahnya terbatas, akan bisa dikelola secara maksimal, akan bisa dikelola secara bijak. Tapi kalau kemudian SDM-nya melempem, SDM-nya tidak unggul, SDM-nya tidak terampil, maka sumber daya alam melimpah pun juga tidak akan bisa diimbangi, ya, juga tidak akan mampu diolah, juga tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, jumlah SDM yang besar hendaknya dijadikan sebagai keunggulan karena jumlah penduduk yang besar apabila dapat dikembangkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha di segala bidang. Nah, kita ini di Indonesia yaitu kan penduduknya besar. Bahkan sekarang ini kita akan menikmati yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini di mana tenaga kerja, ya, ataupun usia kerja itu jumlahnya sangat banyak, ya. Jadi itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau kemudian usia kerjanya banyak dan berkualitas dan kemudian terampil, ya, maka itu jelas akan mengantarkan suatu bangsa pada suatu kemajuan. Karena apa? Itu bisa menjadi modal pembangunan, itu bisa kemudian menguntungkan usaha-usaha dalam segala bidang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi jelas bahwa sumber daya alam ini perlu untuk sumber daya manusia ini atau SDM ini perlu untuk dikembangkan, baik kemudian dalam skala makro maupun dalam skala mikro, ya. Kaitannya dengan bimbingan dan konseling, ya, kalian sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang ada di sana, maka kalian sebagai calon konselor harus senantiasa mengembangkan diri agar supaya kalian menjadi seorang konselor yang kemudian terampil, konselor yang kemudian memiliki pengetahuan, dan juga konselor yang memiliki kemampuan atau ability dalam layanan bimbingan dan konseling. Dan kalian sebagai seorang konselor harus senantiasa melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bagi peserta didik agar supaya terwujud peserta didik yang memiliki skill, memiliki knowledge, dan juga memiliki ability. Semua itu akan mengantarkan pada kemajuan bangsa, ya, karena akan bermanfaat bagi pembangunan dan juga akan bermanfaat bagi usaha-usaha dalam rangka memajukan suatu bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.